Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 581. Su Yi merenung sejenak. Kemudian, sesuatu terlintas di benaknya, dan dia berkata, saya setuju melakukan ini untuk Anda, tetapi Anda harus menyetujui suatu syarat terlebih dahulu. Mata burung pipit abu-abu melotot. Dia ingin memberimu keberuntungan yang tak tertandingi secara gratis, dasar brengsek. Sudah cukup buruk bahwa Anda tidak bersujud dengan rasa terima kasih. Sekarang kau benar-benar memberikan kondisinya. Itu hampir tidak bisa menahan keinginan untuk meluncurkan serangkaian umpatan. Nak, kamu hanya buta dengan keserakahan. Ini terlalu banyak. Acang, bagaimanapun, hanya berkata dengan lembut, tolong bicara langsung, rekan Taois. Aku ingin darahmu, kata Su Yi. Aku tidak butuh banyak. 3 tetes sudah cukup. Ekspresi burung pipit abu-abu berubah, dan akhirnya tidak bisa menahan diri. Junior, kamu sudah melewati batas. Acang tertegun. Cahaya yang tidak dapat dipahami muncul di matanya yang tenang, jauh, dan berbintang. Jadi, kamu sudah lama mengetahui asal-usulku. Su Yi mengangguk dan berkata dengan tenang, tapi jika aku mendambakanmu, aku tidak akan hanya meminta 3 tetes darah, kan? Acang merenung sebentar, lalu setuju. Baiklah, dia menjentikkan ujung jarinya, dan 3 tetes darah emas segar menyembur keluar, masing-masing seterang emas abadi. Mereka bersinar, dan masing-masing berisi fluktuasi kekuatan hidup yang sangat padat. Burung pipit abu-abu terkejut dan marah hanya dengan melihat ini. Acang, darahmu. Acang menggelengkan kepalanya. Aku sudah memutuskan. Acang kemudian menyegel 3 tetes darah di dalam botol batu hitam, yang dikirimnya ke Su Yi melalui udara. Rekan Taois, terimalah mereka. Meskipun dia hanya memberinya 3 tetes darah, wajahnya yang cantik dan berkabut sekarang terasa lebih pucat. Su Yi menerima botol batu hitam itu, terlihat sedikit terkejut. Dia hanya bisa melirik Acang lagi. Baiklah kalau begitu, saya menerima benih Azure, dan ikatan karma yang menyertainya. Adapun 3 tetes darah ini, itu adalah awal dari karma positif di antara kita. Acang tersenyum, dan dia membungkuk sedikit, terlihat sangat senang. Terima kasih banyak, rekan Taois. Dia kemudian mengirim kotak batu yang menyegel benih Azure juga. Burung pipit abu-abu menyaksikan permainan ini dengan bingung. Itu menghela nafas dalam-dalam. Ketika Origins of the Azure memudar, jika kamu tidak punya tempat lain untuk pergi, kamu bisa datang mencariku, kata Su Yi dengan santai sambil menyimpan kotak itu. Aku percaya bahwa dengan kemampuanmu, tidak akan sulit menemukanku. Dengan itu, dia berbalik dan pergi, masih menggendong Doukou di punggungnya. Jika ada kesempatan, saya tentu akan mengunjungi Anda, rekan Taois, kata Acang lembut. Tiba-tiba, Su Yi berhenti di depan mayat Yuan Motian. Dia berpikir sejenak, lalu mengayunkan Celestial Blue, membelah kuburan. Dia kemudian secara pribadi menguburkan Yuan Motian di dalam dan menutupi kembali kuburan itu. Selanjutnya, dia mengeluarkan sebuah batu raksasa, mengukirnya menjadi batu nisan, dan meletakkannya di kepala kuburan. Kec, kec, pecahan batu berserakan. Su Yi menggunakan Celestial Blue sebagai kuas untuk mengukir garis mesin terbang Yao kuno, disinilah letak Yuan Motian. Tidak ada pembukaan atau julukan. Dengan warisan agung Yuan Motian, dia tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Setiap kultivator di dunia ini hanya perlu melihat nama untuk mengetahui siapa yang dimakamkan di sini, dan seberapa tinggi keberadaan mereka. Celestial Blue mengeluarkan dengungan samar dan jelas. Kedengarannya berterima kasih. Saat dia melihat ini, Su Yi tersenyum. Dia membawa Celestial Blue bersamanya. Mengubur Yuan Motian agar dia bisa beristirahat dengan tenang adalah cara untuk membalas budi. Benar, Su Yi baru saja akan pergi ketika sesuatu terjadi padanya. Dia mengeluarkan slip batu giok kosong dan mengukirnya dengan akal ilahi. Dia kemudian melemparkannya ke Acang yang jauh. Karena kita sedang membangun karma baik, secara alami saya harus melakukan bagian saya juga. Metode rahasia yang tertulis di slip giok ini mungkin berguna bagimu. Setelah mengatakan ini, dia tidak lagi berlama-lama. Dia melangkah keluar, jubah birunya bergoyang di sekelilingnya saat dia perlahan menghilang dari pandangan. Baru setelah Su Yi tidak lagi terlihat, Acang bergumam pelan, sudah 30.000 tahun, tapi akhirnya aku menunggu cukup lama. Saya akhirnya menemukan kesempatan untuk membalikkan keadaan ini. Suara wanita muda itu mengandung kegembiraan dan kesedihan yang tulus. Namun, burung pipit itu sangat marah. Acang, sekilas terlihat bahwa Pang itu tidak baik. Dia pasti sudah menemukanmu, itu sebabnya dia menginginkan 3 tetes darah itu. Tapi Anda benar-benar setuju, dan Anda bahkan memberinya sesuatu yang berharga seperti benih Azure. Anda baru saja kehilangan rasionalitas Anda.
Wanita muda itu tertawa, dan rok awannya bergoyang saat dia berjalan ke burung pipit dan berkata dengan lembut, ini adalah pukulan karma baik sebesar langit itu sendiri. Anda tidak mengerti, Little Sparrow, tapi nanti Anda pasti akan mengerti. Nanti, burung pipit abu-abu tertawa dingin. Itu jelas tidak mengerti. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu membuat pilihan seperti itu. Acang terdiam sejenak, karena dia hanya seorang kultivator Gathering Stars muda, tapi dia merasakan begitu banyak rahasia dan melihat sifat asliku. Karena dia dengan mudah menetralkan kekuatan larangan kegelapan kuno yang dihasilkan dari badai bintang. Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan lembut, yang lebih penting, intuisiku memberitahuku bahwa kekuatan tak terduga dalam dirinya cukup untuk melindungi benih Azure dan memastikan bahwa kekuatan kehidupan Origins of the Azure tidak akan hilang dari sejarah. Burung pipit abu-abu berhenti. Setelah beberapa saat, dikatakan, saya akui bahwa junior itu istimewa, dan dia jauh melampaui kebanyakan pembudidaya dunia. Tapi, Acang, tidakkah Anda pikir Anda melebih-lebihkannya? Burung itu merendahkan suaranya dan melanjutkan, jangan lupa bahwa monyet kecil itu berada di alam ketenangan yang mendalam ketika badai bintang melanda, tetapi dia tetap binasa. Tentunya Anda tidak berpikir anak itu lebih kuat dari monyet. Acang menghela nafas. Monyet kecil itu tidak bisa memblokir kekuatan larangan kegelapan kuno. Burung pipit abu-abu terdiam. Itu tidak bisa berdebat dengan itu. Beberapa waktu berlalu sebelum tiba-tiba bertanya, Acang, cepat dan lihat apa yang ada di slip yang dia berikan padamu. Acang menggoda, apakah kamu tidak memandang rendah rekan Daoisu? Bagaimana mungkin Anda tertarik pada sesuatu yang dia berikan kepada saya? Burung pipit abu-abu mendengus dingin, aku pasti tidak tertarik. Saya hanya curiga bahwa anak itu memiliki niat jahat. Bagaimana jika dia meninggalkan surat cinta yang menyatakan kekagumannya padamu di slip giok? Aku tidak suka melihat gadis baik sepertimu jatuh ke dalam cengkeraman bajingan serakah seperti dia. Titik. Acang mengangkat tangannya untuk memukuli makhluk kecil yang tidak bisa diperbaiki itu. Burung pipit abu-abu segera mengepakkan sayapnya dan mengelak, berteriak, apa yang kamu takutkan? Itu hanya kecurigaan, tidak terjadi apa-apa. Cepat dan lihat slip batu giok itu. Acang mengatupkan bibirnya, tetapi dia memahami karakter burung itu dan tidak mau repot-repot melanjutkannya lebih jauh. Dia membalik telapak tangannya, dan slip giok itu melayang. Dia kemudian memasukkan akal ilahinya. Beberapa saat kemudian, wanita muda yang cantik dan berkabut itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Matanya yang tenang dan berbintang melebar, dan tangannya yang indah dan berkilau bergetar tak terkendali. Dia tampak bingung. Keterkejutan dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya yang lembut. Mata burung pipit melebar. Itu tidak bisa tidak mengatakan, apa yang terjadi sangat mengejutkanmu. Jangan bilang ini seperti yang saya perkirakan. Cepat dan biarkan aku melihat juga. Saat berbicara, burung pipit itu bergegas mendekat dan memasukkan akal ilahi ke dalam slip batu giok. Tak lama kemudian, ia bereaksi seolah-olah disambar petir. Dia terhuyung ke belakang, dan bulunya berdiri tegak, mengembang seperti kucing yang gelisah. Itu tergagap, dia terlalu terkejut bahkan untuk berbicara dengan jelas. Acang menarik napas dalam-dalam. Sekarang apakah kamu mengerti betapa indahnya kesempatan karma baik ini? Slip batu giok berisi seni rahasia yang disebut, mantra pengumpulan dewa kebenaran tempering. Itu adalah mantra rahasia yang tak tertandingi, dan itu secara khusus dirancang untuk membantu roh Xiantian meredam kultivasi mereka. Menurut ingatan dan pemahaman Acang, jika roh Xiantian seperti dia ingin berkultivasi, mereka harus memulai dengan berbagai ortodoksi dunia. Yuan Motian sangat mirip dengannya, dan dia menggabungkan Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme menjadi satu untuk memasuki alam kekaisaran. Mantra akumulasi ketuhanan temperamen kebenaran berbeda. Itu adalah kanon Taois tertinggi yang secara khusus disiapkan untuk roh Xiantian. Itu adalah jalur kultivasi lengkap yang secara unik cocok untuk mereka. Ini terlalu langka. Setidaknya, sepengetahuan Acang, bahkan di benua Azure 30.000 tahun yang lalu, warisan semacam itu praktis tidak pernah terdengar. Kalau tidak, Yuan Motian tidak akan terpaksa berkultivasi di ortodoksi besar dunia. Burung pipit abu-abu menelan ludah, lalu bergumam, Acang, apakah menurutmu sudah terlambat bagiku untuk mengejar anak itu dan menunggangi mantelnya? Acang tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu. Di luar pintu yang tertutup, bas gelombang, fluktuasi yang tidak dapat dipahami beriak dan menyebar ke seluruh pintu perunggu saat Suyi berjalan keluar dan kembali ke dunia bawah tanah yang gelap dan luas. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Pertama, dia kembali ke tempat ritual setinggi 10.000 kaki dan menurunkan Doukou. Kemudian, dia duduk bersila, mengeluarkan sebotol obat pemulihan, dan mulai bermeditasi. Sebelum memasuki reruntuhan bintang ke-9, dia harus terus melawan kekuatan penyerbuan dari larangan kegelapan kuno. Ini berarti dia harus terus mengedarkan aura pedang 9 neraka. Dia sudah menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Untungnya, ekspedisi ini berjalan lancar, dengan kejutan-kejutan tetapi sedikit bahaya nyata. Lebih jauh lagi,
dia telah menghasilkan panen yang sangat besar tak terbayangkan. Dia mendapatkan jawaban atas banyak pertanyaannya tentang larangan kegelapan kuno, asal-usul Azure, dan zaman Radiant, dan dia juga mendapatkan 2 keberuntungan besar, tipe yang hanya bisa Anda dapatkan secara kebetulan. Su Yi tidak mengantisipasi ini sebelum tiba di Pulau Abadi Sumeru. Saat dia bermeditasi, Su Yi merenung. Benih Azure adalah bagian dari Origins of the Azure's Life Force. Memperolehnya berarti menerima karma yang menyertainya. Namun, nilainya tidak diragukan lagi melebihi biayanya. Ikatan karma terbesar yang terkait dengan Seed of the Azure adalah ini, jika tiba saatnya badai bintang lain turun dari kedalaman luar angkasa, ia pasti akan berusaha untuk menghancurkan bagian Origins of the Azure's Life Force ini. Karena berada di posisi Su Yi, itu pasti akan melibatkannya. Jika sesuatu seperti ini menjadi kenyataan, itu akan menjadi bencana yang sangat menakutkan. Siapa yang tahu berapa banyak faksi kuno yang tewas dalam menghadapi bencana seperti itu? Bahkan para pembudidaya Imperial Realm tidak bisa bertahan melawan mereka. Kematian Yuan Motian adalah contohnya. Namun, Su Yi sebenarnya tidak mengkhawatirkan semua itu. Dengan pedang 9 neraka, dia tidak perlu takut akan korosi larangan kegelapan kuno. Mengkhawatirkan semua itu sekarang akan terlalu dini. Dibandingkan dengan keterikatan karma, manfaat benih untuk kultivasinya sangat besar. Sampai-sampai bahkan para pembudidaya Imperial Realm hanya bisa bermimpi untuk mendapatkan pukulan seperti takdir Taois. First Immortal of the Sword, Chapter 582. Di mata Su Yi, benih Azure memiliki 2 manfaat menakjubkan yang tak tergantikan. Pertama, karena itu adalah bagian dari Origins of the Azure's Life Force, selama dia berkultivasi di sini di benua Azure, dia dapat mengandalkan kekuatan benih untuk menyerap aliran energi spiritual dunia yang terus-menerus. Terutama ketika kekuatan Origins of the Azure mengalir kembali ke benua Azure, menghasilkan zaman Radiant. Dengan benih Azure, dia bisa merebut bagian dari kekayaan surgawi. Mengapa orang-orang jenius yang tiada taraf digambarkan sebagai lahir diberkati dengan kekayaan besar? Inti masalahnya adalah bahwa bakat mereka dapat dengan mudah terhubung dengan Grendau langit dan bumi, memungkinkan mereka memperoleh manfaat yang tak terbayangkan dari kultivasi mereka. Selain itu, karena disebut benih dari Azure, secara alami memiliki potensi untuk tumbuh dan berubah. Saat mengalami transformasi berulang, benih yang terwujud dari asal mula dunia ini akan bertunas dan tumbuh. Akhirnya, itu akan menjadi dunianya sendiri yang lengkap. Benua Azure saat ini, sebenarnya, adalah produk kekuatan Origins of the Azure, ditambah pertumbuhan dan transformasi selama bertahun-tahun. 30.000 tahun yang lalu, benua Azure adalah rumah dunia yang luas bagi banyak kaisar. Sebagai bagian dari Origins of the Azure's Life Force, Seed of the Azure, di tahun-tahun mendatang, pasti akan tumbuh menjadi dunia baru. Apa kultivator Imperial Realm yang tidak akan bermata merah dengan keinginan atas keberuntungan yang begitu besar? Tentu saja, Su Yi tidak membiarkan hal itu mengacaukan pikirannya. Membuat benih Azure mengalami transformasi berulang kali akan sangat sulit. Kekuatan biasa tidak dapat memicu metamorfosisnya. Hanya kekuatan dan harta atau yang sebanding dengan alam kekaisaran yang bisa berfungsi sebagai makanan untuk pertumbuhannya. Selain itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Bagaimana mungkin pembudidaya biasa mencapai ini? Untuk saat ini, fungsi benih Azure yang paling penting adalah membantu kultivasinya. Itu akan membantunya menyerap energi spiritual benua Azure. Itu juga bisa membantu murid ketujuhnya, Xuan Ning, berkultivasi lagi. Selama dia menyegel jiwa Xuan Ning di dalam rahim iblis, lalu menggunakan benih Azure untuk memeliharanya, Xuan Ning akan dapat menempa kembali tubuhnya dan berkultivasi lagi. Inilah alasan Su Yi bersedia menerima benih dan karma yang ditimbulkannya. 3 tetes darah ini adalah panen yang tak terduga, pikir Su Yi. Ketika dia pertama kali melihat Acang, dia melihat asal-usulnya. Dia adalah roh jiwa es Xiantian. Dia lahir dengan kendali atas Ice Soul Divine Power. Ini adalah bakat tingkat pertama bahkan di antara roh Xiantian. Darah segar dari roh jiwa es Xiantian dikenal sebagai emas darah jiwa es. Sebagai obat, itu bisa mengembalikan daging bahkan ke tumpukan tulang kering, dan jika digunakan untuk melunakkan fondasi seseorang di Grendau, itu sangat bermanfaat. Di 9 provinsi alam liar, Ice Soul Blood Gold adalah salah satu eliksir Grendau terbesar yang pernah ada. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa dicari begitu saja, itu hanya bisa terjadi secara kebetulan. Bahkan dalam ortodoksi tingkat puncak, itu adalah objek ilahi yang berharga yang digunakan hanya ketika anggota sekte yang paling penting menderita luka parah dan berada di ambang kematian. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa, seandainya seorang kultivator Imperial Realm melihat Acang, mereka akan melihatnya sebagai mangsa. Meskipun Su Yi telah meminta 3 tetes darahnya, dia memberinya teknik kultivasi tertinggi yang cocok untuk roh Xiantian. Nilainya jauh melebihi 3 tetes darahnya. Inilah yang dimaksud Su Yi dengan karma positif. Dengan temperamennya, dia meremehkan mengambil keuntungan dari seorang wanita muda.
Sekitar 1 jam kemudian, Su Yi bangkit dari meditasinya, menatap Doukou, dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu bangun, jangan berpura-pura tertidur. Bulu mata Doukou berkibar, dan dia berdiri, wajahnya yang menawan memerah. Aku tidak sengaja melakukannya. Su Yi tertawa, malu. Doukou berbisik, sedikit, tapi yakinlah. Rekan Taois Su, Anda menyelamatkan hidup saya, dan saya akan mengingat kebaikan ini selama sisa hidup saya. Aku pasti akan membayarmu suatu hari nanti. Saat dia berbicara, suaranya dipenuhi dengan kesungguhan dan keyakinan. Tidak apa-apa, aku baru saja menyelamatkanmu saat aku melakukannya, kata Su Yi. Bagaimana dia bisa peduli tentang pembayarannya? Ayo, kita keluar dari sini. Dengan itu, dia memimpin jalan ke depan, dan Doukou bergegas mengejarnya. Ketika mereka pertama kali bertemu, wanita muda itu hidup dan ceria, dengan mata cerah, gigi mutiara, dan sikap bangga dan percaya diri. Setiap senyuman dan setiap cemberut memesona, dia adalah wanita cantik yang tiada taranya. Namun sekarang, dia menundukkan kepalanya yang cantik dan tetap dekat dengan Su Yi, lemah lembut dan patuh. Saat matanya tertuju pada Su Yi, tatapannya bersinar dengan campuran rasa terima kasih dan kekaguman. Su Yi mungkin tidak peduli telah menyelamatkan hidupnya, tetapi Doukou sangat sadar bahwa jika dia tidak menyelamatkannya, dia tidak akan pernah melarikan diri dari tempat yang mengerikan dan menakutkan itu hidup-hidup. Ketika dia ingat bahwa Su Yi hanya berada di alam bintang berkumpul, rasanya luar biasa bahwa dia telah berkelana ke dalam bahaya yang tidak diketahui. Bagaimana mungkin Doukou tidak mengaguminya? Benar, kepribadian seperti apa yang dimiliki jiwamu yang lain? Su Yi tiba-tiba bertanya. Dia masih ingat saat pertama kali dia melihat Doukou. Sekilas dia tahu bahwa ada sesuatu yang aneh pada dirinya, dan ketika dia memeriksanya lebih dekat, dia menyadari bahwa dia memiliki 2 jiwa yang menempati tubuhnya. Jenis bakat bawaan ini sangat langka. Menurut standar Wild dalam mengevaluasi bakat, itu adalah yang terbaik. Mereka yang memiliki bakat seperti itu hampir selalu memiliki potensi dan akumulasi yang menakutkan terkait kultivasi. Jika metode kultivasi mereka sesuai dengan bakat unik mereka, itu lebih baik lagi. Mengapa bakat ini begitu mengesankan? Alasannya sederhana. Ketika orang-orang seperti itu berkultivasi, seolah-olah 2 orang sedang bekerja menuju tujuan yang sama secara bersamaan. Mereka juga bisa membagi perhatian mereka. Misalnya, sementara salah satu jiwanya berlatih sebagai kultivator jiwa, memahami Grand Dao, dan meneliti sihir Taois, yang lain dapat fokus pada kultivasinya dan memperkuat basis kultivasinya. Berkultivasi sedemikian rupa, akan sulit untuk tidak membuat kemajuan pesat. Doukou membeku, tampak agak aneh. Jiwaku yang lain bagaimana mengatakannya? Dia, seorang idiot yang terpikat dengan lukisan. Menggunakan lukisan untuk memasuki Dao. Bagaimana itu bisa membuatnya idiot? Su Yi tidak mengerti. Wajah cantik Doukou memerah, dan dia tergagap, dia hanya menggambar wanita. Jika seorang pria memiliki hobi seperti itu, dia mungkin disebut asmara. Lagi pula, pria mana yang tidak menyukai kecantikan? Tapi bagi seorang wanita memiliki hobi seperti itu agak aneh. Pantas saja Doukou terkekang dan ternganga dan terlihat tidak nyaman saat dia mengungkit jiwanya yang lain. Biasanya, wanita mana yang suka menggambar wanita lain? Su Yi berpikir sejenak, lalu berkata, ada banyak sekali dunia di luar sana. Setiap hal aneh yang dapat Anda bayangkan ada di suatu tempat. Itu juga berlaku untuk orang-orang. Hobinya sedikit di luar sana, tapi itu bisa dimengerti. Doukou meringis. Bukan itu rekan Daois Su, kamu tidak mengerti. Ada sesuatu yang aneh tentang lukisannya. Ini langsung membangkitkan rasa ingin tahu Su Yi. Apa yang salah tentang mereka? Doukou berpikir sejenak, lalu menggertakkan giginya dan mengambil sebuah gulungan dari lengan bajunya. Dia memberikannya kepada Su Yi. Ini adalah salah satu karya terbarunya. Anda akan tahu apa yang saya maksud ketika Anda melihatnya. Su Yi membukanya, dan dia langsung terpana. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita cantik setelah keluar dari kamar mandi. Dia diselimuti kabut dan telanjang bulat. Punggungnya bagus dan halus, dan salah satu kakinya yang panjang seperti batu giok berada di bangku kaki saat dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan menggunakan waslap untuk menyeka butir-butir air dari betisnya. Meski hanya setengah dari dirinya yang terlihat melalui uap air mandi, lengkungan tulang punggungnya menonjolkan lekuk tubuhnya. Ini adalah lukisan seorang wanita cantik yang keluar dari bak mandi, penggambaran yang sangat bagus. Ini menangkap momen keindahan alam terbesar subjeknya, menciptakan pemandangan yang hidup dan memesona tak terbandingkan. Kabut tipis menyelimuti sosok cantik wanita yang baru mandi dan jejak kulit putih meninggalkan banyak ruang untuk imajinasi. Jika ini karya seorang seniman duniawi, pasti akan menyinari tanda-tanda keahlian fana. Tetapi karena ini adalah karya seorang kultivator, ia memiliki suasana mempesona yang tak terlukiskan tentangnya, yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ketika Su Yi melihat lukisan itu, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Kemudian,
Dia mendecakkan lidahnya menyetujui. Keterampilan seperti itu memang langka. Kecantikan yang digambarkan sangat cantik, tetapi ia tetap mempertahankan pesona alaminya. Ini jauh lebih unggul dari erotika langsung. Wajah Doukou memerah. Mendengar pujian Suyi hanya membuatnya merasa lebih canggung, dan dia berbisik pelan seperti Agas, aku telah mempermalukan diriku sendiri. Ketika dia melihat betapa malunya dia menggulung-gulungan itu dan mengembalikannya padanya. Tidak ada yang memalukan tentang ini. Sebaliknya, menggunakan lukisan sebagai sarana mengejar dao selalu menjadi jalur kultivasi. Para pembudidaya yang perkasa dapat memandu kekuatan langit dan bumi di antara percikan tinta. Setiap sentuhan kuas menimbulkan angin dan kilat, menghasilkan mahakarya sejati. Suyi berhenti di sini, dan matanya bersinar dengan kenangan. Saya pernah bertemu dengan seorang biksu tua yang pandai melukis. Dia melukis pemandangan akhirat dengan sangat jelas sehingga musuh yang terperangkap di dalam lukisannya akan menderita siksaan neraka. Dia kemudian memandang Doukou dan menggoda, jiwamu yang lain mungkin juga akan mencapai ini suatu hari nanti. Dia dapat menggunakan lukisannya untuk memasuki dao dan mewujudkan keindahan dalam karyanya. Mereka bahkan mungkin menjadi entitas spiritual yang sadar. Itu akan menarik. Saat Doukou mendengarkan ini, ekspresinya menjadi agak aneh. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Suyi, yang dia lihat jujur dan tidak terkendali, terlepas dan luar biasa seperti makhluk abadi yang jatuh tampaknya, sangat tertarik dengan hal ini. Dia berbicara lebih banyak dari biasanya, kata-kata mengalir keluar darinya tanpa hambatan sedikitpun. Apakah laki-laki semuanya seperti ini? Doukou bergumam pada dirinya sendiri. Benar, siapa wanita dalam lukisan itu? Suyi tiba-tiba bertanya. Subjek lukisan itu adalah seorang wanita, tetapi karena itu adalah pemandangan dari belakang dan dia diselimuti kabut, wajahnya menjadi misteri. Seolah-olah Doukou tersambar petir. Dia buru-buru menyingkirkan lukisan itu, dan pipinya memerah. Dia tampak sangat malu. Itu kamu. Ekspresi Suyi aneh. Pantas saja dia begitu malu saat mengomentari lukisan tadi. Jadi, ternyata dialah si cantik dalam lukisan itu. Suyi tidak bisa tidak mengevaluasi kembali Doukou. Ini membuatnya sangat tidak nyaman, dan rambutnya berdiri tegak. Dalam hati, dia berteriak menyesal. Bagaimana mungkin aku begitu bodoh mengeluarkan lukisan untuk dilihatnya? Suyi tahu dia tidak nyaman, jadi dia tertawa. Santai, aku tidak akan memberitahu orang lain rahasiamu. Dia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan secarik batu giok, mengukirnya, dan memberikannya kepada Doukou. Ini adalah beberapa wawasan saya tentang Dao of Painting. Mereka tidak terlalu berguna bagi saya, tetapi mereka mungkin membantu jiwa Anda yang lain meningkatkan penguasaan seninya. Jika tidak, mereka akan benar-benar terbuang percuma, jadi ambillah. Doukou tertegun. Dia buru-buru berkata, rekan Taoisu, kamu menyelamatkan hidupku. Saya sudah di samping diri saya sendiri dengan rasa terima kasih. Bagaimana mungkin aku? Ambillah, kata Suyi, memotongnya. Dia memasukkan slip giok ke tangannya, lalu meletakkan tangannya di belakang dan melanjutkan ke depan. First Immortal of the Sword, Chapter 583. Reruntuhan bintang ke-9. Retakan. Tiba-tiba, salah satu cabang seukuran pegunungan yang syarat dengan mayat bintang patah dan jatuh dari atas dengan ledakan besar. Ini buruk. Ada masalah besar dengan Origins of the Azure. Teriak burung pipit abu-abu. Fitur halus Acang berubah, dan dia menghela nafas. Itu sudah diduga. Tanpa kekuatan hidup yang terkandung di dalam Seed of the Azure, Origins of the Azure akan hancur lebih awal dari yang diperkirakan. Aku hanya tahu membiarkan anak itu pergi dengan Seed of the Azure tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Burung pipit abu-abu itu sangat marah. Acang hanya bisa tersenyum. Bukankah kamu baru saja mengatakan ingin menunggangi koatelnya? Mengapa Anda mengubah lagu Anda lagi? Anda berubah pikiran lebih cepat daripada seseorang yang membolak-balik halaman buku. Mata burung pipit abu-abu melotot. Acang, bagaimana kamu bisa tersenyum di saat seperti ini? Acang duduk di sana, lengannya yang seperti batu giok melingkari lututnya saat dia menatap cabang raksasa yang dipenuhi mayat. Dia berkata dengan lembut, kami berdua tahu betul bahwa ini akan terjadi suatu hari nanti. Itu hanya terjadi sedikit lebih awal dari yang diharapkan, itu saja. Setelah hening sejenak, burung pipit abu-abu berkata, Acang, kami dan monyet kecil itu berjanji untuk menjaga Origins of the Azure selamanya, tetapi jika menghilang, apa yang akan kami lakukan? Kemana kita akan pergi? Acang membeku, lalu menggelengkan kepalanya. Masih terlalu dini untuk membahas itu. Saya memperkirakan bahwa bahkan tanpa Seed of the Azure, itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun sampai Origins of the Azure menghilang sepenuhnya. Tahun, itu akan berlalu dalam sekejap mata. Jika kita tidak bersiap, ketika saatnya tiba, Origins of the Azure akan hilang, dan reruntuhan bintang ke-9 akan tenggelam dalam keadaan rusak total. Itu akan menjadi reruntuhan yang benar-benar tak bernyawa. Mata burung itu memancarkan ketidakpastian, dan nadanya muram. Tetapi pada saat yang sama, jika itu benar-benar terjadi,
kami tidak akan terikat dengan janji kami lagi, kata Acang. Kita tidak perlu melindungi tempat ini lagi. Matanya bersinar dengan sedikit kerinduan. Burung pipit kecil, ketika saatnya tiba, mari jelajahi dunia dan mengejar Dao, seperti yang dilakukan monyet kecil itu. Bagaimana? Burung pipit abu-abu terdiam sesaat. Kemudian, dia berkata dengan bersemangat, aku sudah lama merencanakan untuk melakukan hal itu. Monyet itu berhasil menemukan sektenya sendiri dan menjadi Kaisar Sumeru Yao yang terkenal dan dihormati. Dengan akumulasi dan kultivasi kita, apa yang harus kita khawatirkan? Kita pasti bisa memantapkan diri kita juga. Kata Acang. Kemudian, sesuatu sepertinya terjadi padanya. Asal-usul Azure telah berubah. Saya harus mengingatkan rekan Daois Su. Dengan itu, dia bangkit dan pergi. Pintu masuk ke terowongan yang mengarah keluar dari dunia bawah tanah. Ice Soul Yinki melayang dan bergolak seperti kabut. Namun, ketika Suyi dan Doukou tiba, kabut terbelah seolah-olah hidup, membuka jalan. Suyi sudah menyadari bahwa kabut adalah kekuatan Acang, wajar jika mereka tidak menghalangi jalannya sekarang. Doukou, bagaimanapun, merasa seolah-olah wawasannya meluas, dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dari mana datangnya pemuda berjubah biru di depannya? Dia hanya berada di alam Gathering Stars, jadi mengapa dia begitu mampu? Mengapa sepertinya dia bisa melakukan apa saja? Tiba-tiba, sosok yang terkondensasi dari Ice Soul Yinki, membentuk sosok yang tidak jelas dan halus di depan Suyi. Acang, seru Suyi. Sosok halus itu membungkuk sedikit, dan suara seperti semburan pegas terdengar di telinga Suyi. Rekan Taois Su, Origins of the Azure akan menyebar lebih awal dari yang diharapkan, paling lama dalam setahun. Tolong, pastikan Anda siap. Mata Suyi menyipit, dan dia mengangguk. Saya mengerti. Jaga dirimu, rekan Taois. Wosh, gelombang. Sosok halus yang terbentuk dari Ice Soul Yinki menghilang. Itu berarti zaman Radiant akan tiba lebih awal dari yang diantisipasi, pikir Suyi. Dia secara alami sangat menyadari bahwa perubahan ini terjadi karena benih Azure. Dengan kata lain, dengan membawa Seed of the Azure bersamanya, vitalitas Origins of the Azure menjadi pukulan telak. Ini telah mempercepat keruntuhannya. Akibatnya, Radiant Epoch, yang seharusnya tiba dalam 3-5 tahun, sekarang akan terjadi dalam 1 tahun atau lebih. Ya, itu sebenarnya waktu yang cukup, pikir Suyi, cahaya jauh di matanya. Dengan kecepatan kultivasinya, apalagi setahun, selama dia memiliki sumber daya yang cukup, setengah tahun akan cukup untuk mencapai puncak alam bintang pengumpul dan memasuki alam manifestasi spiritual. Ketika saatnya tiba, tidak peduli bagaimana langit dan bumi berubah, pergolakan apa yang mengguncang dunia, atau bagaimana kerajaan jatuh ke dalam kekacauan. Dia tidak akan takut persaingan dari siapapun. Rekan Taois Su, siapa itu? Doukou hanya bisa bertanya. Sebelumnya, yang dia lihat hanyalah sosok Acang yang terkondensasi dari Ice Soul Yinki. Namun, sosok itu terlalu kabur, dan Doukou tidak bisa melihat ciri-cirinya dengan jelas, juga tidak bisa mendengar suara Acang. Seorang gadis yang menjalin karma positif denganku, kata Suyi dengan santai. Jawaban ini membuat Doukou tercengang, tapi sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan lanjutan, Suyi melanjutkan perjalanannya. Puncak Gunung Sumeru. Sebelum reruntuhan, sudah hampir sehari, tapi Suyi masih belum kembali. Jangan bilang dia menemui kesulitan yang sulit di bawah terowongan. Jika memang begitu, ini tidak terlihat bagus, gumam Li Handeng. Suasana menjadi hening. Monster-monster dari zaman kuno dan para jenius masa kini semuanya menunggu di sana. Saat Li Handeng mengatakan ini, semua orang bereaksi berbeda. Li Handeng, apakah kamu sangat menginginkan sesuatu terjadi pada rekan Daois Su? Wen Xinzhao mengerutkan kening. Jangan salah paham, Nona Wen. Ini hanya dugaan, kata Li Handeng sambil tertawa. Lagi pula, kita sudah menunggu selama ini, tapi dia masih belum kembali. Sulit untuk tidak khawatir. Apa kamu merasa cemas? Mengapa saya tidak tahu Anda begitu baik hati? Ejek Wen Xinzhao. Li Handeng mengerutkan alisnya dan berkata dengan tenang, Nona Xinzhao, beranikah Anda memberitahu saya bahwa Anda sama sekali tidak khawatir sesuatu akan terjadi pada Suyi? Wen Xinzhao langsung terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Maafkan kekasaran saya, tetapi jika sesuatu terjadi pada Suyi dan dia tidak pernah kembali, Anda dan teman Anda, ya, saya khawatir Anda akan mengalami masa sulit di masa mendatang, kata Li Handeng perlahan. Hati Wen Xinzhao tenggelam, sementara ekspresi Ge Qian berubah suram. Jika Suyi benar-benar tidak berhasil kembali, dia, Wen Xinzhao, dan Yue Xichan harus segera meninggalkan Pulau Abadi Sumeru. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka, tidak mungkin mereka bisa bersaing dengan mereka yang sudah melangkah ke alam manifestasi spiritual. Ekspresi Yue Xichan tetap tenang, seolah dia bahkan tidak mendengar semua ini. Ini karena dia tidak pernah percaya bahwa bahaya yang mengintai di dalam terowongan dapat mengancam Suyi. Ketika dia menerima ini, Li Handeng tidak bisa menahan senyum tipis. Dalam hati,
dia merasa jauh lebih baik. Dia secara alami menginginkan tidak lebih dari Suyi mengalami masalah di sana. Tidak jauh dari sana, Qi Jiansu mengirim ke Zheng Pu, bukankah kamu setuju untuk memastikan keselamatan Wen Xinzhao dan yang lainnya? Li Handeng begitu sombong, jadi kenapa kamu tidak melawannya? Kecuali menurutmu Suyi juga tidak akan berhasil kembali. Zheng Pu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia mengirimkan kembali, jika saya campur tangan sekarang, bajingan Li Handeng itu akan bertahan dalam diam. Tidak mungkin dia berani bertindak. Itu akan sangat membosankan. Saya sebenarnya ingin melihat apakah dia terus melompat-lompat. Jika dia berani memulai konflik, saya jamin saya akan segera menghajarnya. Ekspresi Qi Jiansu aneh. Kau mencoba memancingnya, tidak? Zheng Pu mengoreksi. Saya hanya menunggu kesempatan yang benar dan tepat untuk memberi pelajaran pada Li Handeng. Lagi pula, saya selalu melakukan urusan saya dengan adil dan melalui persuasi yang rasional. Qi Jiansu mencibir. Persuasi rasional. Apa maksudmu dengan itu? Semua orang tahu Anda mencintai tidak lebih dari menyelesaikan masalah dengan tinju Anda. Li Handeng tiba-tiba menghela nafas. Sebenarnya, aku yakin kalian semua sadar, bahkan jika Suyi berhasil kembali hidup-hidup, dia akan berada dalam bencana besar yang tak terduga setelah meninggalkan Pulau Abadi Sumeru. Kerumunan tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu. Jelas ada yang aneh dengan sikap Li Handeng, tapi dia benar. Tidak ada cara untuk menyembunyikan fakta bahwa 9 monster di zaman kuno, termasuk Huan Shaoyou, telah jatuh ke tangan Suyi. Ketika kabar sampai ke faksi masing-masing, bagaimana mungkin mereka membiarkan ini berlalu begitu saja? Monster dari zaman kuno adalah elit teratas dari faksi kuno masing-masing, dan mereka selamat dari larangan kegelapan kuno selama 30.000 tahun. Ini cukup untuk membuktikan berapa banyak faksi yang mendukung mereka telah dimasukkan ke dalamnya. Namun sekarang, Suyi telah membunuh mereka semua sendirian. Tentu saja faksi-faksi kuno itu akan sangat marah. Tentu saja mereka akan membalas dendam. Melihat rombongan terdiam dan tidak ada yang membantah, Li Handeng semakin merasa senang. Dia mengalihkan pandangannya ke teman-teman Suyi dan menghela nafas. Yang lebih disayangkan lagi, aku khawatir jika saatnya tiba, bahkan kamu, orang-orang yang dekat dengan Suyi, akan terlibat. Konsekuensinya akan sangat mengerikan. Ekspresi Wen Xinzhao dan yang lainnya dipenuhi dengan ketidakpastian. Jelas bagi anggota kelompok lainnya bahwa Li Handeng mengolok-olok dengan kedok menganalisis situasi. Kata-katanya terdengar polos, tapi dia sengaja mencoba membuat mereka kesal. Zheng Pu merasa kesal. Li Handeng ini adalah salah satu bajingan yang menjengkelkan. Apa hubungannya semua itu denganmu? Wen Xinzhao tidak tahan lagi. Wanita muda yang cantik dan luar biasa itu jelas sangat marah. Li Handeng tertawa dengan kemurahan hati. Nona Xinzhao, jika Anda tidak ingin mendengarnya, saya akan diam. Lagi pula, obat yang baik itu pahit, dan kata-kata jujur menyengat telinga. Dapat dimengerti bahwa Anda akan marah. Wen Xinzhao merasa tertekan dan terpuruk di tempat pembuangan sampah. Jika dia mencoba memusuhi kita, saya tidak dapat menemukan kesalahan, tetapi jika saya mengatakan dia tidak melakukan ini dengan sengaja, siapa yang akan percaya? Saat itulah matanya berbinar, dan dia berdiri. Kakak Su, kamu kembali. Kelompok itu tercengang, tetapi kemudian, semuanya bangkit. Ketika mereka melihat sosok tinggi tegak muncul dari reruntuhan, mereka semua bereaksi berbeda. Ge Qian menghela nafas lega, merasa diyakinkan. Mata Yue Xichan berkabut, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Yu Wensu dan Jiang Li saling memandang. Keduanya tampaknya telah mengantisipasi hasil ini. Ekspresi Buddha Putra Chen Lu tidak dapat dipahami. Zheng Pu tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan. Terlepas dari upayanya untuk memancing, dia gagal menangkap kesempatan untuk memberi pelajaran pada Li Handeng. Qi Jiansu menyilangkan lengannya, matanya yang tajam ingin tahu. Dia tanpa sadar melirik Li Handeng di dekatnya. Sebelumnya, kata-kata mengalir dengan lancar darinya, dan dia tampak benar-benar terhambat. Sekarang, seolah-olah dia disambar petir. Dia berdiri di sana, terpaku di tempat, menatap Suyi seperti angsa yang kebingungan. Qi Jiansu nyaris tidak menahan keinginan untuk tertawa. Tidak diragukan lagi bahwa kembalinya Suyi dengan selamat merupakan kejutan yang tidak menyenangkan bagi Li Handeng. Suyi, apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi Li Handeng berubah drastis saat melihat Suyi mendekat. Kelompok itu merasakan ada sesuatu yang salah, dan mereka semua menoleh. Saat dia melihat Suyi semakin dekat, Li Handeng panik. Jangan mendekat, kalau tidak. Meskipun Suyi masih beberapa kaki jauhnya, dia mengayunkan telapak tangannya sebelum Li Handeng selesai berbicara. Apa? Tamparan yang tajam dan jelas terdengar. Di bawah tatapan keheranan para penonton, Li Handeng mengeluarkan pekikan sengsara saat dia terlempar ke belakang. First Immortal of the Sword, Chapter 584. Meskipun sudah mengetahui bahwa kekuatan tempur Suyi menantang surga, ketika mereka melihat tamparan Suyi, kelompok itu tercengang ketika alam manifestasi spiritual Li Handeng dikirim terbang. Mereka tidak bisa lagi tetap tenang.
Mereka semua telah menyaksikan Su Yi membunuh Huan Xiaoyou dan 8 monster dari zaman kuno bersekutu dengannya. Mereka seharusnya sudah terbiasa dengan ini. Tetap saja, mereka tidak akan mengantisipasi bahwa Li Handeng, seorang jenius puncak di era modern, dapat memblokir bahkan satu tamparan. Gedebuk, Li Handeng mendarat beberapa meter jauhnya, wajahnya yang tampan memerah dan bengkak serta rambutnya yang panjang acak-acakan. Darah mengalir dari sudut mulutnya tanpa henti, dia adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Su Yi, tidak ada dendam di antara kita. Mengapa memukul saya? Li Handeng merangkak berdiri, di samping dirinya dengan amarah. Su Yi tidak menjawab, dia hanya menamparnya dari jauh sekali lagi. Kau mendorongku terlalu jauh. Li Handeng berteriak dan mengedarkan seluruh basis kultivasinya saat dia memblokir dengan sekuat tenaga. Bang! Benturan teredam terdengar, dan percikan api menyebar seperti hujan saat Li Handeng terlempar sekali lagi. Dia mendarat beberapa ratus kaki jauhnya, mengaduk awan debu. Hanya menonton, kelopak mata kelompok itu berkedut. Tidak seperti provokasi terselubung Li Handeng, ketika Su Yi memberi pelajaran kepada seseorang, dia tidak membuang kata-kata. Kesombongannya sudah cukup untuk membuat orang gemetar. Li Handeng terhuyung-huyung berdiri, wajahnya pucat saat dia dengan kesal menyeka darah dari bibirnya. Su Yi, kenapa, Bang? Namun tamparan lain membuatnya terbang sekali lagi. Bahkan dengan kultivasi alam manifestasi spiritualnya, setelah menerima 3 tamparan, lukanya sama sekali tidak ringan. Darah dan kinya bergejolak, dan di seluruh tubuhnya, banyak tulang dan urat hampir terbelah. Dibandingkan dengan ketidaknyamanan fisiknya, sensasi ditekan, diinjak-injak, dan dipermalukan di depan orang banyak adalah yang paling sulit ditanggungnya. Dia sangat marah sehingga dia hampir ingin mati. Ketika dia melihat Su Yi berniat untuk menyerang sekali lagi, Li Handeng mau tidak mau berteriak, cukup. Bang! Tokoh terkemuka dari generasi muda Sekte Qin Yi Dao, seorang jenius terkenal saat ini, dikirim terbang sekali lagi. Ketika dia mendarat, dampaknya membuat Li Handeng melihat bintang-bintang, dan dia tidak bisa menahan seteguk darah. Kerumunan hampir tidak tahan untuk menonton ini. Itu terlalu kejam. Melawan Su Yi, Li Handeng sama menyedihkannya dengan seekor semut, tak berdaya menahan diri untuk tidak diinjak-injak. Dia tidak bisa membela diri sama sekali. Su Yi, Li Handeng pucat pasi. Dia berteriak, aku. Apa yang terjadi selanjutnya membuat para penonton terperangah. Li Handeng menundukkan kepalanya dengan sedih dan berkata, saya mengaku kalah. Saya minta maaf. Aku seharusnya tidak berbicara tanpa berpikir. Aku seharusnya tidak memperlakukan temanmu dengan tidak hormat seperti itu. Kelompok itu terdiam. Perubahan haluan ini terjadi terlalu cepat, membuat mereka tanpa sadar tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa Li Handeng akan tunduk begitu cepat. Tetapi ketika mereka memikirkannya, mereka mengerti. Jika Li Handeng bersikeras, dia hanya akan mengundang penganiayaan yang lebih kejam. Wen Xinzhao dan yang lainnya sangat gembira. Kata-kata berduri Li Handeng dan provokasi terselubung telah membuat mereka merasa sangat tertahan dan marah. Namun sekarang, melihat Li Handeng mendapatkan pantatnya benar-benar seperti minum semangkuk es teh plum asam di hari musim panas, rasanya luar biasa. Namun, ekspresi putra Buddha Chen Lu, Chen Xing, dan yang lainnya sangat serius. Melihat ini adalah pengingat lebih lanjut tentang kekuatan Su Yi. Dia bermain-main dengan Li Handeng dengan begitu santai dan bersahaja. Tentu saja mereka terkejut. Saat Su Yi akhirnya menjawab, ekspresinya tenang. Kenapa tidak lari? Ekspresi Li Handeng berubah tak menentu. Beberapa saat kemudian, dia berkata, saya curiga jika saya melarikan diri, Anda akan membunuh saya. Lagi pula kau agak pintar, kata Su Yi. Sayangnya, kamu memiliki hati yang licik dan hanya tahu bagaimana membuat masalah. Anda tidak akan pernah berarti banyak, tetapi saya akan memberi Anda kesempatan. Enyahlah. Kata, Scrum, mengandung penghinaan yang terang-terangan dan sama sekali tidak disembunyikan. Meskipun demikian, Li Handeng bereaksi seolah-olah dia telah diberikan pengampunan kekaisaran. Dia berbalik dan melarikan diri, tidak berani berlama-lama sama sekali. Dia sudah tidak punya wajah lagi. Bagaimana tinggal berbeda dari mempermalukan dirinya sendiri lebih lanjut. Cara dia melihatnya, mempertahankan hidupnya tidak diragukan lagi adalah yang utama. Menyaksikan pertukaran ini membuat hati grup bergolak dengan emosi. Semuanya terpengaruh, dan cara mereka memandang Su Yi sekali lagi berubah. Ini hadiahmu, kata Su Yi. Dia mengeluarkan slip giok dan melemparkannya ke Zheng Pu. Kakak Su, aku tidak pantas menerima ini. Saya tidak banyak membantu sama sekali, kata Zheng Pu. Su Yi berkata, teman-temanku tidak terluka. Anda sudah membantu saya, jadi ambillah. Zheng Pu tidak menolak lagi. Dia mengambil slip itu, dan ketika dia melihat isinya dengan jelas, dia hanya bisa terkesiap. Keheranan dan kebingungan yang tak tertahankan muncul di wajahnya. Kemudian, di bawah tatapan keheranan kelompok itu, dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk pada Su Yi. Rekan Taoisu, terima kasih banyak telah berbagi teknik ini dengan saya. Suaranya mengandung kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan.
Kelompok itu tidak bisa membantu tetapi merasa tercengang. Sekarang, mereka semua tahu bahwa kakek Zheng Po adalah kaisar setan tulang yang mendalam. Dahulu kala, kaisar iblis tulang yang mendalam dikenal sebagai pemurni tubuh terhebat. Dia begitu kuat sehingga dia kokoh di posisi 3 teratas dari 9 kaisar Azure. Zheng Po tidak diragukan lagi mewarisi jubah kakeknya, teknik kultivasinya benar-benar unggul. Bahkan dalam keadaan seperti ini, Zheng Po telah membungkuk dan berterima kasih kepada Su Yi atas sebuah metode rahasia. Sangat mudah untuk membayangkan betapa luar biasa isi slip giok itu. Su Yi mengangguk. Slip batu giok hanya berisi satu teknik pemurnian tulang kaisar bela diri yang tak tertandingi. Itu bukan yang terbaik, tetapi untuk pemurni tubuh realem manifestasi spiritual seperti Zheng Po, teknik seperti itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Tatapan Su Yi kemudian tertuju pada Qi Jiansu. Gadis bermata tajam dengan rambut cepak itu tercengang, dan dia berinisiatif memecah kesunyian. Rekan Taois Su, apakah Anda memiliki urusan dengan saya? Su Yi mengeluarkan jimat dan melemparkannya. Jika kamu ingin tahu seberapa kuat bakat alamimu, hancurkan jimat ini setelah meninggalkan Sumeru Immortal Island. Sosok Qi Jiansu yang ramping dan berlekuk menjadi sedikit kaku, dan ekspresinya berubah. Rekan Taois Su, apakah Anda sudah lama mengetahui sifat bakat saya? Bakatmu sangat langka, kata Su Yi. Sedikit jika ada di dunia ini yang membagikannya. Namun, itu berarti bahwa tanpa metode kultivasi yang sangat cocok untuk Anda akan kesulitan untuk menggali seluruh potensi Anda. Qi Jiansu membeku, terpaku di tempat, gelombang mengalir di hatinya. Dia merasa seolah-olah Su Yi bisa melihat semua rahasianya. Rekan Taois Su, apakah Anda mengatakan bahwa dengan jimat ini, saya bisa mendapatkan warisan yang sangat cocok dengan bakat saya? Wanita muda berambut pendek yang liar ini pada dasarnya lugas dan setajam pedangnya. Namun, ketika dia mengatakan ini, suaranya sedikit bergetar. Su Yi tertawa. Mengapa tidak mencobanya sendiri? Qi Jiansu menarik napas dalam-dalam, lalu, seperti Zheng Po di hadapannya, membungkuk pada Su Yi. Terima kasih banyak, rekan Taois. Hati para penonton bergetar sekali lagi. Di kejauhan, Dou Kou tidak bisa tidak mengingat slip giok yang berisi wawasan tentang Dao of Painting. Ekspresinya penuh dengan kebingungan. Bukankah orang ini agak terlalu aneh? Sepertinya tidak peduli siapa Anda, dia bisa mengeluarkan sesuatu yang tak tertahankan pada saat itu juga. Su Yi, sementara itu, merasa jauh lebih santai. Tulang Nethervein Yin Qi Jiansu sangat langka, dan itu membuatnya sangat cocok untuk mewarisi warisan pembawa sarkofagus peti mati hantu. Su Yi memberinya jimat atas nama lelaki tua buta itu, dia menemukan mereka pewaris yang cocok. Jika dia mematahkan jimatnya, lelaki tua buta itu akan mendatanginya sendiri. Dia percaya bahwa saat lelaki tua buta itu menatap Qi Jiansu, dia tidak akan membiarkan bibit yang bagus lolos dari jarinya. Ayo, kita pergi dari sini. Su Yi juga tidak berlama-lama. Dia tersenyum dan memberi isyarat kepada teman-temannya, lalu melanjutkan ke kejauhan. Hari ini adalah hari ke-13 bulan lunar ke-10. Ada kurang dari setengah bulan tersisa sebelum batas waktu sebulan. Su Yi secara alami belum ingin meninggalkan Pulau Abadi Sumeru. Dia berencana untuk menemukan tempat dengan energi spiritual yang sangat banyak dan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Rekan Daois Su, bisakah aku ikut denganmu? Dou Kou tidak bisa membantu tetapi mengejarnya. Wanita muda yang menawan itu menatapnya dengan penuh harap. Jika kamu mau, kata Su Yi. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melenggang pergi. Dia tidak memperhatikan ini sama sekali, tetapi ketika Dou Kou meminta untuk bergabung dengan mereka, mata Wen Xinzhao dan Yue Xichan bersinar dengan sedikit emosi yang nyaris tak terlihat. Putra Budis Chen Lu telah diam selama ini, tetapi saat dia melihat Su Yi dan teman-temannya menghilang dari pandangan, dia menghela nafas pelan. Waktu telah berubah. Apa maksudmu, kakak magang senior? Tanya Chen Xing. Sebelum kita memasuki Pulau Abadi Sumeru, kita dan Su Yi adalah tipe orang yang sama, meskipun hanya sedikit, tapi nanti aku khawatir kita akan menjadi bagian dari dua dunia yang berbeda, kata Chen Lu, suaranya sedikit melankolis. Dia adalah sosok generasi muda kuil maha yang paling mempesona dan putra Buddha yang paling mempesona di masanya. Namun, dia sangat sadar bahwa jangan pedulikan dia, setiap generasi muda yang jenius akan kesulitan mengimbangi Su Yi. Bahkan hanya dengan kultivasi Gathering Stars Realm, kekuatan Su Yi melampaui kekuatan mereka, dan mereka adalah jenius muda top dunia. Dia meninggalkan mereka dalam debu. Ketika mereka mendengar ini, yang lain terdiam. Bahkan Zheng Po, Qi Jiansu, dan monster lain di zaman kuno mau tidak mau mengakuinya, Chen Lu tidak mengada-ada. Rekan Daois Su memang sosok yang sangat menentang surga. Bahkan saya sangat mengaguminya, kata Chen Xing dengan sedih. Dia ragu-ragu, lalu menambahkan, hanya saja bukankah dia bergaul dengan terlalu banyak wanita. Saat mengejar Grand Dao, berbahaya kehilangan diri sendiri karena tipu muslihat feminin. Dari semua orang di kuil maha,
Chen Xing memiliki daya tahan terbesar terhadap nafsu, dan dia meninggalkan rumah untuk menjadi biksu di usia muda. Di matanya, wanita adalah godaan yang berbahaya. Ketika dia mendengar ini, Jiang Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Biksu, bahkan jika rekan Taois Su, terlalu memanjakan diri dengan tipu muslihat feminin, dia berhasil meyakinkan kita semua tentang kekuatannya bahkan sebagai seorang kultivator Gathering Stars. Bagaimana denganmu? Anda tidak tampak begitu tangguh bagi saya. Siapa Anda untuk menuduhnya sebagai wanita yang berlebihan? Tidak jauh dari sana, mata Qi Jiansu berkilat dengan cahaya tajam, dan dia berkata dengan dingin, Biksu, jangan bilang kamu mendiskriminasi kami wanita. Ekspresi Chen Xing membeku, dan kulit kepalanya mati rasa. Dalam hati, dia menghela nafas. Yang saya katakan adalah bahwa akan buruk jika dia terlalu banyak minum. Bukankah seharusnya Anda juga mengkritik cara main perempuannya? Mengapa Anda malah berbalik untuk mengkritik saya? Wanita benar-benar semuanya sama. Mereka seperti binatang buas atau banjir yang mengamuk, mereka tidak boleh diprovokasi. First Immortal of the Sword, Chapter 585. Di tengah kegelapan malam, tepi sebuah danau, teratai bergoyang, dan air berkilauan di bawah sinar bulan. Su Yi duduk bersila, energi spiritual mengalir dari segala arah seperti air pasang. Su Yi seperti jurang maut tanpa henti menyerapnya ke dalam dirinya sendiri. Melihat dari jauh, seolah-olah dia bermandikan energi spiritual yang padat. Dia tampak luar biasa dan halus. Seberkas cahaya biru melayang di dalam istana asalnya, bergerak mengikuti ritme yang menakjubkan. Benih Azure, selama dia memelihara objek ilahi ini di dalam tubuhnya ketika dia berkultivasi, dia dapat mengumpulkan energi spiritual dari segala arah untuk digunakan sendiri. Bagian yang paling misterius adalah ketika kehadiran Seed of the Azure sepenuhnya bersatu dengan energinya, dia dapat dengan mudah menangkap jejak Grand Dao yang tersebar di seluruh langit dan bumi saat dia berkultivasi. Dengan melakukan itu, tubuh dan jiwanya terbenam dalam pemahaman Dao, itu adalah keadaan yang menakjubkan. Dalam hal ini, berkultivasi dengan batu roh dan obat-obatan spiritual tidak bisa dibandingkan. Sudah larut malam saat Su Yi terbangun dari meditasinya. Jika saya terus meningkat pada tingkat ini, saya akan mencapai alam bintang pengumpul tahap tengah pada saat saya meninggalkan Pulau Abadi Sumeru, dan saya akan menyempurnakan pemahaman saya tentang mantra Dao Yang dan petir. Saat dia merasakan perubahan halus pada kultivasinya, Su Yi tidak bisa menahan senyum tipis dan puas. Di dunia luar, akan sulit untuk mencapai tujuan itu dengan begitu cepat. Tapi di Pulau Abadi Sumeru, energi spiritualnya padat, dan sekarang, dia memiliki benih Azure untuk mendukungnya juga. Ini membuat kultivasi Su Yi maju pesat. Meskipun Su Yi tidak pernah peduli dengan kecepatan kultivasinya, jika dia bisa meredam kultivasinya hingga sempurna dan menghemat banyak waktu, itu tentu saja ideal. Tidak jauh dari situ, api unggun menyala. Wen Xinzhao dan Dou Kou sedang berbicara dengan bisikan pelan. Di bawah kegelapan, cahaya api menyinari dua wanita dan kecantikan mereka yang sangat berbeda. Wen Xinzhao memiliki kecantikan dan keanggunan yang sederhana dan elegan. Dou Kou, bagaimanapun, memiliki pesona feminin padanya, dengan kulit seputih salju. Setiap inci dari dirinya sangat memikat, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah wanita cantik yang tiada taraf. Yue Xichan duduk di sisi lain, bermeditasi sendiri. Dia sedingin es dan menyendiri seperti salju, dan di bawah penutup malam, dia tampak sangat tenang. Adapun Gekian, dia sibuk menyempurnakan jimat pertahanan. Ini sesuai dengan sifatnya yang berhati-hati. Setiap kali dia punya waktu luang, dia akan mempertimbangkan cara terbaik untuk mempersenjatai dan memperlengkapi dirinya sendiri. Su Yi menyaksikan permainan ini, tersenyum, dan bersandar ke kursi anyamannya. Hanya mereka yang pernah mengalami pasang surut dan kehidupan yang mengerti, kedamaian dan ketenangan adalah kesenangan duniawi yang terbesar. Waktu berlalu. 5 hari kemudian, Su Yi sepenuhnya menguasai mantra Dao Yang dan petir. Ini berarti dia telah menyempurnakan 3 mantra Dao yang tak tertandingi, 5 elemen, Yin dan Yang, serta angin dan petir. 5 elemen adalah fondasinya, sementara Yin dan Yang menciptakan dunia, dan pergerakan angin dan guntur memunculkan semua makhluk hidup. Di 9 provinsi alam liar, banyak jenius top di zaman mereka juga telah mencapai ini. Namun, bagi Su Yi, ini baru permulaan. Dengan kata lain, menguasai 3 mantra Dao yang tiada taraf ini adalah persiapan untuk memasuki spirit Dao. Ketika saatnya tiba, dia bisa meredam ketiga mantra Dao yang tiada taraf ini menjadi kebenaran misterius yang dikenal sebagai kejadian. Ini tidak diragukan lagi adalah salah satu kebenaran misterius tertinggi dalam spirit Dao. Kemudian, setelah memahami 2 kebenaran misterius roh Dao tambahan, istana tertinggi dan void kosmos, dan menggabungkannya dengan kejadian, mereka dapat mengalami metamorfosis ekstrim, menyatu menjadi kebenaran misterius yang baru. Ini adalah kebenaran misterius yang telah ditemukan Su Yi di kehidupan sebelumnya, dari jejak kekuatan pencerahan yang diperoleh dari rantai ilahi 9 lapis yang menyegel pedang 9 neraka. Itu disebut puncak kejadian, awal dari asal-usul, puncak dari semangat.
Apex of Genesis terwujud, dan Grand Dao kembali ke asalnya. Bahkan di 9 provinsi alam liar, tidak ada yang pernah memadatkan kebenaran misterius ini selama Spirit Dao. Sekarang setelah dia bereinkarnasi untuk berkultivasi lagi, menyadari kebenaran misterius dari Apex of Genesis selama berada di Spirit Dao adalah tujuan yang harus dia capai dalam mengejar Grand Dao. Hanya dengan begitu dia bisa jauh melampaui dirinya di masa lalu pada tingkat kultivasi yang sama. Hanya dengan begitu dia dapat mencapai fondasi Dao yang tak tertandingi dan berjuang untuk ketinggian yang jauh lebih tinggi daripada kehidupan sebelumnya. Beberapa hari berlalu dalam sekejap. Su Yi dengan lancar masuk ke alam Gathering Stars tahap tengah. Basis kultivasi, jiwa, dan fisiknya semuanya mengalami transformasi yang mengguncang dunia. Di dalam dantiannya, jumlah bintang kekuatan asal di istana asalnya melonjak menjadi 99.900. Mereka berkelompok dengan padat, seperti langit berbintang yang tak terbatas. Ketika mereka bersinar di dalam istana asalnya, itu adalah pemandangan yang indah. Terobosan ini membuat Su Yi menyadari sesuatu. Mencapai fondasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat direplikasi di Grand Dao selama alam pengumpulan bintang kemungkinan besar disebabkan oleh jumlah bintang kekuatan asal yang dipadatkan, dan apakah dia dapat mencapai 99.999 dari mereka. Angka 9 mewakili ekstrim. Tanggal 29 bulan 10. Kakak Su, besok, waktu kita sudah habis. Kita harus meninggalkan Pulau Abadi Sumeru, kata Wen Xinzhao. Su Yi baru saja meredam kembali pedang Dewa Abstrus. Su Yi berkata dengan bingung. Dia terpaku pada pedang abstrus, yang dia periksa dengan cermat. Selama beberapa hari terakhir, Su Yi telah mengeluarkan banyak bahan spiritual langka, yang dia masukkan ke pedangnya, satu demi satu. Setelah menjalani penyempurnaan edik pemakan roh, efeknya meningkatkan kualitas pedang, memungkinkannya mencapai tingkat yang sama sekali baru. Bilah gelap tinta itu sama misteriusnya dengan langit malam. Kehadiran tepi ditundukkan, seolah-olah telah dibersihkan, atau seolah-olah telah kembali ke kesederhanaan. Sayangnya, pedang Dewa Abstrus pada akhirnya hanyalah harta dari Dao asal. Bahkan dengan dekrit pemakan roh dan gumpalan esensi jiwa Netherflame Demon Sparrow, ketika tiba saatnya Su Yi melangkah ke roh Dao, pedangnya akan berjuang untuk mengimbangi kultivasinya. Namun, Su Yi sudah punya rencana. Ketika dia melangkah ke Spirit Dao, dia akan menggunakan Celestial Blue sebagai basis, embrio pedang, dan menggabungkan pedang Dewa Abstrus ke dalamnya. Dengan melakukan itu, dia bisa mengubah Celestial Blue menjadi harta roh natal inkarnasi ini. Kakak Su, kakak Sichan dan aku berdiskusi. Setelah meninggalkan Pulau Abadi Sumeru, apapun yang terjadi, kami akan membantu Anda menghadapinya, kata Wen Xinzhao dengan suaranya yang jernih, wajahnya yang cantik benar-benar serius. Su Yi tertegun. Dia memalingkan muka dari pedangnya dan bertanya, apa yang kamu khawatirkan? Tanggapan ini membuat Wen Xinzhao tertegun juga. Dia tidak bisa tidak berkata, kita semua tahu bahwa ketika Anda meninggalkan Pulau Abadi Sumeru, tidak akan ada cara untuk merahasiakan apa yang terjadi pada Huan Shaoyou dan sekutunya. Ketika saatnya tiba, tidak mungkin faksi kuno di belakang mereka akan membiarkan ini begitu saja. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Su Yi tidak bisa menahan tawa dan menyela. Masalah remeh seperti itu, apa gunanya bagimu untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu? Sebuah masalah remeh. Mata berbentuk almond Wen Xinzhao melebar. Kakak Su, kamu benar-benar tidak khawatir akan mengalami bahaya. Su Yi memikirkannya dengan serius, lalu berkata, aku tidak khawatir. Beberapa saat kemudian, wanita muda itu tidak bisa menahan tawa. Seharusnya aku menyadari sejak lama bahwa hal seperti ini tidak akan mengganggumu. Kekhawatiranmu telah mengacaukan kepalamu, Su Yi tertawa. Lihat Nona Sichan, dia tidak pernah memiliki kekhawatiran seperti itu. Mata cerah Wen Xinzhao berkedip, dan dia tersenyum tipis. Kakak Su, kali ini kamu salah. Siapa di sini yang paling peduli padamu? Tidak diragukan lagi itu kakak Sichan, hanya saja dia terbiasa menyembunyikan perasaannya. Su Yi secara naluriah melirik Yue Sichan. Wanita muda dengan pakaian putih murni berdiri di tepi danau, sedingin es dan menyendiri seperti salju. Dia kemudian melihat ke arah Wen Xinzhao, yang saat ini berdiri di sampingnya. Tiba-tiba, dia merasa tergerak, dan dia berbisik, ini cukup bagus. Itu hanya satu kalimat, hanya 4 kata, tetapi itu datang langsung dari hati. Memiliki orang-orang yang peduli padanya tentu saja merupakan hal yang luar biasa. Hari berikutnya, hari ke-30 bulan lunar ke-10. Su Yi dan teman-temannya memutuskan untuk pergi. Tepat ketika mereka akan pergi, Dou Kou diam-diam mendekati dan menyelipkan 2 gulungan-gulungan ke Su Yi. Rekan Taois Su, terimalah 2 lukisan ini. Tunggu sampai tidak ada orang lain di sekitar, lalu lihatlah. Su Yi langsung mengerti, ini adalah karya jiwa Dou Kou yang lain. Dia segera menerima mereka. Kemudian, tanpa penundaan lebih lanjut, dia dan teman-temannya mengeluarkan jimat Sumeru mereka dan mengaktifkannya dengan basis kultivasi mereka. Riak spasial menyebar ke seluruh langit dan bumi,
dan seluruh kelompok menghilang ke udara tipis. Adegan serupa terjadi di seluruh Sumeru Immortal Island. Ini adalah hari terakhir ekspedisi mereka, dan bahkan jika mereka enggan, para penyintas tidak punya pilihan selain pergi. Tidak jauh dari Meteor Abyss, sebelum Altar of Teleportation, satu demi satu orang kembali dari Pulau Abadi Sumeru. Pada saat Su Yi dan teman-temannya tiba, Zheng Pu, Qi Jiansu, putra Buddhis Chen Lu, Jiang Lu, Yu Wensu, dan yang lainnya sudah menunggu di sana. Tak lama kemudian, Wang Jiu, yang telah menunggu di daerah itu selama sebulan terakhir, melakukan penghitungan. Dia tidak bisa tidak bertanya, mengapa hanya beberapa dari kalian? Rekan Taois, kamu belum tahu ini, tapi Huan Shaoyou dan yang lainnya telah binasa. Mereka tidak akan kembali lagi, kata putra Buddha Chen Lu. Dia kemudian dengan tenang merangkum pertempuran di Platform of Heaven's Ascension. Dia tidak menyebutkan siapa yang melakukan pembunuhan itu, tetapi semua orang secara naluriah melirik Su Yi. Murid Wang Jiu menyempit, dan dia tersentak. Bagaimana dia bisa gagal menyadari bahwa 9 monster di zaman kuno telah mati di tangan Su Yi? Bocah ini jelas-jelas baru berada di alam Gathering Stars tahap menengah, namun dia mengalahkan Huan Shaoyou dan 8 sekutunya saat kalah jumlah. Hatinya bergetar, dan dia hampir menjadi bisu. Tetapi kemudian, dia menyadari bahwa masih ada sesuatu yang tidak beres. Kami masih merindukan Yan Jingyun, Jing Lingzhen, Dong Guo Yun, dan Ran Chong. Jangan bilang sesuatu terjadi pada mereka juga. Ketika dia mendengar ini, Feng Zidu di dekatnya berkata dengan serius, Dong Guo Yun dan Ran Chong sudah mati. Tidak perlu menunggu mereka. Hati Wang Jiu bergetar. 34 jenius telah pergi ke Pulau Abadi Sumeru, tetapi 11 telah dipastikan mati. Ini benar-benar melebihi harapannya. Bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang? Beberapa saat kemudian, Wang Jiu menarik napas dalam-dalam. Lalu bagaimana dengan Yan Jingyun dan Jing Lingzhen? Mereka yang hadir saling memandang. Semuanya merasa benar-benar tersesat. Wang Jiu berkata dengan serius, mari kita tunggu sebentar lagi. Saya percaya itu, selama mereka masih hidup, mereka akan kembali dari Pulau Abadi Sumeru hari ini. Jangan repot-repot, mereka tidak akan kembali. Su Yi tiba-tiba menyela. Dia kehabisan kesabaran dan tidak ingin membuang waktu menunggu. Namun, saat dia mengatakan ini, suasananya berubah. Semua orang terdiam. Ketika kesadaran menghantam mereka, ekspresi semua orang berubah. Jangan bilang Wang Jiu menelan ludah, lalu menatap Su Yi. Su Yi meremehkan kebohongan tentang hal-hal sepele seperti itu, jadi dia hanya berkata dengan santai, aku membunuh mereka. Baik Wang Jiu maupun yang selamat tidak tahu harus berkata apa. Itu hanya 3 kata, tetapi mereka meledak seperti guntur, menyerang hati dan pikiran mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, Su Yi tidak menyembunyikannya sama sekali. Dia baru saja mengakuinya, sepenuhnya terbuka dan alami, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan beratnya konsekuensinya. First Immortal of the Sword, Chapter 586. Aku membunuh mereka. Itu hanya 3 kata biasa dan bersahaja. Namun, itu adalah wahyu yang menghancurkan bumi bagi semua orang yang hadir. Terutama Feng Zidu, Mei Yanbai, Qian Yun, dan yang lainnya. Gelombang mengalir melalui hati mereka. Apa yang akan dipikirkan orang lain jika mereka mengetahui bahwa Su Yi telah membunuh Dong Guo Yun dan Ran Chong juga? Ketika mereka memikirkannya, mereka menyadari bahwa 13 dari 34 peserta dalam ekspedisi ke Pulau Abadi Sumeru ini telah mati, dan ke-13 semuanya mati di tangan Su Yi. Siapa yang tidak terkejut? Alis Wang Jiu berkerut karena khawatir. Sebagai bawahan keluarga kekaisaran Xia besar, dia sangat menyadari bahwa faksi yang sangat kuno berdiri di belakang setiap monster yang jatuh di zaman kuno. 30.000 tahun larangan kegelapan kuno telah melemahkan vitalitas mereka. Mereka tidak lagi seperti dulu. Namun, akumulasi fondasi mereka, dan kekuatan serta warisan yang mereka miliki, masih menakutkan. Faksi teratas saat ini adalah Fulcrum of Heaven Sword Sect, Qinyi Dao Sect, Cloudski Divine Palace, dan Maha Temple. Namun, mereka akan kesulitan membandingkannya dengan faksi-faksi kuno itu. Itu mirip dengan bagaimana Huan Shaoyou berani menyerang Nine Tripod City, ibu kota keluarga kekaisaran. Kenapa dia begitu berani? Karena dia memiliki keluarga Huan Iblis untuk mendukungnya. Meskipun pada akhirnya dia diusir, keluarga kekaisaran tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Seandainya faksi biasa melakukan pelanggaran seperti itu, keluarga kekaisaran Xia Agung sudah lama memusnahkan mereka. Keluarga Huan masih sombong seperti biasanya. Tambahkan mereka ke berbagai faksi kuno lainnya, dan kekuatan gabungan mereka akan cukup untuk membuat ketakutan di hati keluarga kekaisaran. Mengingat keadaannya, apa yang akan terjadi jika kabar tentang kematian para jenius menyebar ke dunia luar? Gelombang besar macam apa yang akan dihasilkan? Dan Su Yi pasti akan menghadapi bencana besar. Wang Jiu sangat menyadari bahwa bahkan jika Kaisar Xia terlibat, dia tidak dapat menyegel berita seperti ini. Rekan Taois Su, bagaimana mungkin kamu? Wang Jiu menghela nafas.
Dia baru saja akan menguraikan konsekuensi potensial ketika Su Yi memotongnya. Tidak apa-apa, bahkan jika aku melubangi langit, aku cukup kuat untuk menanganinya sendiri. Mengapa terlihat sangat kesal karena masalah sepele seperti itu? Pikiran Wang Jiu menjadi kosong. Anda menyebut ini masalah sepele. Namun, Wang Jiu tidak mengatakan apa-apa lagi. Ada terlalu banyak mata di sini, tidak ada gunanya membahas masalah ini lebih lanjut. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia mengaktifkan altar teleportasi dan memimpin kelompok itu pergi. Su Yi memasuki altar teleportasi, tetapi beberapa saat sebelum dia menghilang, Su Yi sepertinya merasakan sesuatu. Dia menatap meteor abis yang jauh dan sangat besar. Dia tidak yakin kapan itu sampai di sana, tetapi kabut abu-abu ilusi melayang di atas meteor abis, dan diam-diam menggambarkan mata abu-abu besar yang menakutkan. Mata tampak seperti pintu masuk ke kedalaman meteor abis. Itu adalah pemandangan yang aneh dan meresahkan. Ketika tatapan Su Yi tertuju pada mata yang aneh itu, kekuatan dingin dan menakutkan menembus lautan kesadarannya seperti sebilah pisau. Dentang, praktis secara bersamaan, pedang 9 neraka bergetar. Kekuatan es yang menyerang meledak dan tersebar menjadi kehampaan. Mata menyeramkan yang terbentuk dari kabut abu-abu kemudian menghilang dari atas meteor abis. Tidak ada jejak yang tersisa. Aura larangan kegelapan kuno. Mata Su Yi menyipit. Mungkinkah makhluk yang mampu mengendalikan kekuatannya tertidur di kedalaman meteor abis? Acang pernah berkata bahwa larangan kegelapan kuno adalah malapetaka Grendau yang berasal dari kedalaman langit berbintang, dan 30.000 tahun yang lalu, badai bintang turun ke benua Azure. Dan sekarang, sepertinya sangat mungkin ada makhluk hidup yang mampu mengendalikan larangan kegelapan kuno yang bersembunyi di dalam meteor abis. Apakah itu berarti makhluk hidup tersebut kemungkinan besar berasal dari luar angkasa? Jika itu masalahnya, kemungkinan besar dia mengincarku karena aku mengambil Seed of the Azure dari reruntuhan bintang ke-9. Lagi pula, larangan kegelapan kuno datang dari luar angkasa dengan tujuan menghancurkan Origins of the Azure, sementara benih Azure adalah yang terakhir dari vitalitasnya. Saat dia memikirkan ini, sesuatu yang lain terjadi padanya. Rumor mengatakan bahwa meteor abis adalah kawah yang tertinggal ketika banyak mayat bintang jatuh ke bumi. Berdasarkan hal ini, makhluk yang bersembunyi di dalam meteor abis kemungkinan besar telah datang 30.000 tahun yang lalu, bersama badai bintang. Mungkin ia menderita luka berat selama perjuangan melawan Origins of the Azure, membuatnya tidak punya pilihan selain berbaring tidak aktif di dasar kawah. Menarik, Su Yi tidak khawatir. Jika ada, dia senang. Dia sangat tertarik pada kedalaman langit berbintang. Jika dia bisa menangkap makhluk dari luar angkasa, dia mungkin belajar beberapa rahasia tentang apa yang bersembunyi di luar sana. Selain itu, Su Yi berani mengatakan dengan pasti bahwa jika makhluk hidup tersebut memiliki kesempatan untuk meninggalkan meteor abis, cepat atau lambat makhluk itu akan datang mencarinya. Lagi pula, dia membawa benih Azure bersamanya. Ini, mungkin, keterikatan karma pertama yang dibawa benih Azure kepadaku, Su Yi bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia merenung, altar teleportasi diaktifkan. Mengikuti fluktuasi energi yang aneh dan tidak dapat dipahami, Su Yi dan teman-temannya menghilang ke udara tipis. Sementara itu, di bagian bawah meteor abis yang tampaknya tak berujung, suara serak yang kering terdengar. Asal-usul Azure, aku pasti akan menangkapmu. Suara itu bergema di seluruh kegelapan yang tak berujung, tapi tak lama kemudian, semuanya menjadi sunyi. 9 kota tripod, setengah jalan menuju Gunung Heaven Bristle, tempat ritual yang sangat besar. Bus gelombang, cahaya berkabut beredar di sekitar altar, saat Su Yi, Wang Jiu, dan yang lainnya muncul entah dari mana. Saat turun dari altar, banyak dari mereka merasa seolah seumur hidup telah berlalu sejak terakhir kali mereka berada di sini. Dibandingkan dengan Sumeru Immortal Island, energi spiritual di Gunung Heaven Bristle tampaknya terlalu sedikit. Jiang Li menghela nafas. Ini adalah wilayah keluarga kekaisaran Gritsia. Di dalam Gritsia, itu adalah tanah terberkati kelas 1 yang terkenal. Namun, setelah mengalami kepadatan energi spiritual Sumeru Immortal Island, perbedaannya langsung terlihat. Semua orang merasakan ini secara mendalam. Selama ekspedisi ini, beberapa dari mereka telah masuk ke alam perwujudan spiritual, menyadari terobosan yang sempurna. Mereka telah meninggalkan Origin Dao dan memasuki Spirit Dao. Selain itu, mereka telah memperoleh obat-obatan ilahi dan bahan spiritual selama berada di Pulau Abadi Sumeru. Panen mereka cukup banyak. Mereka benar-benar tidak sia-sia. Bahkan orang-orang seperti Wen Xinzhao dan Yue Xichan, yang belum memasuki alam manifestasi spiritual, mendapat banyak manfaat. Kultivasi mereka telah meningkat sedikit. Su Yi adalah yang paling tenang dari semuanya. Dia sedang memikirkan sesuatu yang benar-benar remeh dan tidak penting. Saya sudah pergi selama sebulan, dan saya belum pernah ke pengadilan Azure Cloud untuk memberi makan kerang bulan ke ikan mas. Semoga mereka masih hidup dan sehat. Dia memutuskan untuk segera kembali ke Azure Cloud Court. Rekan Taoisu, tolong, tunggu, Wang Jiu buru-buru mengirimkan dan memanggilnya kembali.
Apakah Anda memiliki bisnis dengan saya? Tanya Suyi. Kupikir lebih baik kamu tetap tinggal untuk saat ini, lalu kunjungi tuanku, kata Wang Jiu. Lagi pula, konsekuensi ekspedisi ini akan parah, kita harus memikirkan penanggulangan. Ini karena pertimbangan untuk kesejahteraan Anda. Suyi mengabaikan kekhawatirannya. Aku menghargai niat baikmu, tapi ini masalah sepele. Anda tidak perlu menyibukkan diri dengan itu. Benar, tolong beritahu Yuan Heng dan Bai Wenxing saya kembali dan minta mereka kembali ke pengadilan Azure Cloud. Dengan itu, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan melenggang ke kejauhan. Wen Xinzhao, Yue Xichan, dan Ge Qian segera menyusul. Wang Jiu tercengang, dan dia tidak bisa menahan tawa pahit. Anda pembuat onar kecil. Ini benar-benar bukan masalah kecil yang sepele. Lalu, dia menghela nafas. Lupakan, saya akan pergi mengunjungi guru, dan menceritakan semua yang terjadi. Dia bisa memutuskan bagaimana kita menangani ini. Namun, dia harus mengakui bahwa dia sangat iri dengan keteguhan hati Suyi. Tampaknya bahkan jika bumi runtuh atau langit runtuh, Suyi akan tetap tenang, seolah tidak ada yang terjadi sama sekali. Apakah ini sikap tak terkekang dari seseorang yang tidak terpengaruh oleh urusan luar? Aku hanya ingin tahu kapan bencana besar yang dipicu oleh Suyi akan tiba. Zheng Po merenung dengan keras. Qi Jiansu, aku berencana untuk segera kembali ke tanah leluhur keluargaku. Jika sesuatu yang mengejutkan terjadi untuk sementara, dan jika ditargetkan pada Suyi, pastikan untuk segera menghubungi saya. Ekspresinya serius. Qi Jiansu tertegun. Apakah kamu berencana untuk menonton kegembiraan? Zheng Po tertawa dan menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak menjelaskan. Dia hanya bergegas pergi. Setelah saya meninggalkan Gunung Heaven Risel, saya akan sangat ingin melihat apakah jimat itu benar-benar dapat membawa saya ke warisan yang sangat cocok dengan bakat saya. Qi Jiansu berkata pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Zheng Po, Qi Jiansu, dan monster lain di zaman kuno telah pergi. Junior Apprentice Sister Jiang Li, saya akan segera menemui pemimpin sekte. Maukah kamu ikut denganku? Tanya Yu Wensu. Jiang Li menggelengkan kepalanya. Aku akan kembali ke sekte dulu. Aku harus memberitahu ayahku. Yu Wensu tidak mendorongnya. Dia hanya berkata dengan lembut, implikasi dari apa yang terjadi di Pulau Abadi Sumeru terlalu besar untuk melibatkan junior seperti kita. Mari kita biarkan para ahli terkemuka itu memutuskan bagaimana menanggapi ini. Jiang Li mengangguk, tetapi hatinya terasa sangat berat. Setelah bencana besar yang disebabkan oleh Suyi, badai pasti akan menyusul. Suyi? Oh, Suyi. Aku mungkin bukan lawanmu, tapi berapa lama kamu bisa melompat-lompat seperti ini? Li Handeng tertawa dingin pada dirinya sendiri. Jenius lainnya pada hari ini kemudian pergi juga. Pada hari itu juga berita tentang apa yang terjadi di Sumeru Immortal Island menyebar secepat mungkin, menyebabkan gelombang besar di Nine Tripod City. Suyi benar-benar membunuh semua monster spiritual Manifestation Realm di zaman kuno itu. Dia mungkin juga telah membuat lubang menembus langit. Siapa yang tahu berapa banyak faksi utama yang terguncang oleh berita ini? Mereka praktis bisa mencium bau badai yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, kabar kematian di Sumeru Immortal Island menyebar keluar Nine Tripod City, menyapu seluruh dunia seperti badai. Di mana-mana berita itu menyebar, menimbulkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya dan kegemparan yang luar biasa. Hari ke-30 bulan lunar ke-10. Kata-kata yang dimiliki Suyi, dengan kultivasi Gathering Stars Realm, bertarung dan membunuh seluruh kelompok monster era kuno, menyebar. Yang tewas termasuk Huan Shaoyou, Yan Jingyun, dan Jing Lingzhen. Semua orang di bawah langit tercengang. Saat berita ini menggemparkan dunia, Suyi kembali ke Azure Cloud Court. Di bawah cahaya matahari terbenam yang berapi-api, dia merosot ke kursi anyamannya di tepi kolam teratai. Dia menyesap labu anggur dan sesekali melemparkan kerang bulan ke dalam air untuk memberi makan ikan mas roh. Pikiran dan tubuhnya benar-benar rileks. Alam semesta dalam anggur sangat besar, tahun-tahun dalam kendi itu panjang. Angin, bunga, salju, dan bulan sudah diam, mengganggu mereka hanya akan menimbulkan masalah, gumam Suyi. Kakak Su, ikan bakarnya sudah siap. Cepat datang. Suara menyenangkan Wen Xinzhao terdengar tidak jauh dari sana. Suyi menoleh dan melihat Wen Xinzhao meletakkan pengaturan tempat di tepi pantai. Yue Xichan telah menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengannya yang seputih salju. Dia sibuk menyebarkan bumbu di atas ikan. Ge Qian, sementara itu, sedang menyalakan api. Api perapian yang membara, aroma wajah yang dipanggang, dan sepasang keindahan yang indah. Cahaya matahari terbenam memberi mereka pesona tambahan yang hidup. Suyi dengan santai bangkit, lalu berjalan sambil tersenyum. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.